Sifat terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin bangsa, negara, atau masyarakat, ia haruslah seorang yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel GNN Indonesia, channel tentang sejarah dan peradaban dunia. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sosok Genghis Khan, sang penguasa besar yang memimpin bangsa Mongol kejayaan dan penaklukan? Mari kita gali lebih dalam tentang profil Genghis Khan dan perjuangan luar biasa yang membentuknya menjadi pemimpin yang dihormati hingga saat ini. Kisah dimulai pada tahun 1155 Masehi atau mungkin tahun 1167 Masehi. Para ahli sejarah masih berselisih tentang tahun kelahiran Genghis Khan. Ia lahir di tepian Sungai Onon, sebuah permulaan yang penuh misteri. Ayahnya, Yesugei, tengah menjalani pertempuran heroik melawan bangsa Tatar saat Genghis Khan lahir. Setelah kemenangan gemilang melawan pemimpin Tatar, Yesugei kembali dengan kabar kemenangan yang penuh harapan bagi suku-suku mereka. Sesampainya di rumah, ia mendapatkan kejutan istimewa dari istrinya, Yolun, yang baru saja melahirkan seorang putra. Ketika ia mengamati anaknya, ternyata anak itu sedang menggenggam segumpal darah beku di tangannya yang berbentuk seperti batu merah. Lalu Yesugei pun menanyakan hal itu kepada seseorang yang percaya dengan hal-hal mistis. Ia pun diberitahukan bahwa kejadian itu menjelaskan tentang kemenangan yang ia dapatkan dari pemimpin Tatar. Karena itulah Yesugei memberi nama kepada anaknya dengan nama pemimpin Tatar yang ia kalahkan untuk mengabadikan kemenangannya, yaitu Temujin. Kemudian ketika Temujin menginjak usia 9 tahun, ia diajak oleh ayahnya, Yesugei, untuk berkunjung ke rumah pamannya. Namun dalam perjalanan, ia bertemu dengan salah satu pembesar Mongol, Onggirat, yang memberitahukan kepadanya bahwa Temujin memiliki masa depan yang sangat cemerlang. Pembesar itu meminta dengan sangat agar Temujin dapat dinikahkan dengan putrinya yang bernama Porte. Padahal ketika itu putrinya baru berusia 10 tahun. Tidak lama berselang, setelah itu Yesugei menemui ajalnya saat ia tengah kembali pulang ke rumahnya. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa orang-orang Tatar yang telah meracuni ayah dari Temujin. Dikabarkan peristiwa itu terjadi pada tahun 1176 Masehi. Perjuangan tidak berhenti di situ. Ibunda dari Temujin, Yolun, harus melanjutkan hidup dalam tantangan besar setelah kematian Yesugei. Lawan politik terus mengincarnya, terutama suku Tayichir yang enggan tunduk pada kepemimpinan Temujin. Ketika diajak bicara oleh Temujin untuk mengetahui alasan mereka bersikap seperti itu, mereka malah menjawab, sumur yang paling dalam airnya sekarang sudah kering. Batu yang paling keras dan sulit dipecahkan sekarang sudah hancur. Jadi mengapa kami harus pura-pura suka kepadamu, tetapi dalam kemiskinan dan kesulitan? Yolun tetap gigih mencari nafkah. Bahkan beliau memetik buah dari pohon atau bahkan menangkap ikan di sungai Onon untuk memberi makan keluarganya. Keluarga ini menunjukkan ketekunan dan cinta satu sama lain. Meski dalam kesulitan, mereka tidak pernah menyerah dalam menjaga semangat dan tekad untuk bertahan hidup meskipun anak-anak masih kecil. Yolun mengajarkan nilai-nilai cinta dan kasih sayang di tengah segala keterbatasan, kecuali kepada musuh-musuh mereka.
yakni suku Dayichut. Setelah itu, Temujin beserta saudara-saudara dan ibunya terusir dari rumahnya oleh suku Dayichut yang memang berusaha keras untuk membuat keluarga itu menjadi hina dina. Temujin dan keluarganya tidak mampu berbuat banyak kecuali menuruti kemauan mereka dan memindahkan tenda-tenda mereka dari Gunung Burkhan Khaldun ke Gunung Kentai yang merupakan tempat suci bagi mereka. Temujin pun berkeyakinan bahwa tidak adanya lagi musuh yang mengejar mereka merupakan perlindungan dari gunung tersebut. Namun hal itu merupakan hal yang salah. Hal buruk belum mau pergi dari Temujin dan keluarganya, karena kuda-kuda yang hanya berjumlah 9 ekor milik mereka ternyata hilang 8 diambil oleh para pencuri dalam waktu yang sangat singkat. Tantangan selanjutnya datang ketika kuda-kuda mereka dicuri, mengancam keberlangsungan hidup keluarga itu. Temujin, nama asli Genghis Khan, bersikeras mengejar pencuri itu. Dan inilah saat dia bertemu dengan Bocao. Bocao semakin kagum dengan Temujin setelah ia melihat bagaimana Temujin sangat mahir dalam memanah. Hanya dengan busur panahnya, Temujin dapat menyudutkan para pencuri hingga mereka tidak mampu lagi untuk melarikan diri. Dari petualangan itulah hubungan antara Temujin dan Bocao semakin erat. Pertemanan itu menjadi awal yang baik bagi Bocao untuk mendapatkan kejayaan-kejayaan di masa yang akan datang. Kita dapat mengambil benang merah dari kisah tersebut. Bagaimana Temujin dengan sifat dan kelakuannya yang baik dapat menarik simpati orang lain. Kita akan melihat bagaimana sifatnya itu juga berpengaruh ketika ia berhasil memasukkan suku-suku satu persatu ke dalam kekuasaannya. Kewibawaannya dalam memimpin, selalu adil dalam keputusannya, tulus dalam pertemanan, membuat Temujin disukai oleh para sahabat yang baru dikenalnya. Sifat baik itu rata-rata juga dimiliki oleh orang-orang yang hidup di perkemahannya. Mereka sangat mencintai teman-temannya tanpa dimasuki sedikit pun dengan kebencian, kecuali terhadap musuh-musuhnya. Pelajaran dan hikmah yang dapat diambil dari kisah Temujin ini antara lain bahwa pemimpin itu pasti akan melewati masa-masa sulit untuk mengukur hakikat kepemimpinannya. Mereka mau belajar dari peristiwa sejarah dan menjadikannya hikmah untuk memanggul segala kesulitan yang datang. Sifat terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin bangsa, negara, atau masyarakat, ia haruslah seorang yang pemberani, berada paling depan, mahir dalam keahlian tertentu yang memang dimiliki para pemimpin, juga memiliki karisma yang tinggi di mata orang-orang sekitarnya, selalu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, memiliki perilaku yang disukai oleh pengikutnya, memiliki ambisi besar, dan juga teguh untuk mencapai tujuan. Itulah tadi kisah dari Genghis Khan sebelum ia menjadi seorang pemimpin besar. Semoga dapat menambah wawasan Anda. GNN Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.